Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Kisah kesetiaan seekor anjing. Halo para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini. Harapan dan doa saya teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Berbahagia selalu dan makin hari makin bertambah suksesnya. Makin hari Anda makin bertambah rezekinya. Dan makin hari makin mencintai podcast saya ini. Para pendengar, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seekor anjing yang setia. Ini katanya sih diambil dari sebuah kisah nyata. Dan cerita ini saya pernah dengar sudah lama sekali yang saya catat di buku catatan saya pada sebuah seminar yang saya ikuti sudah belasan tahun yang lalu. Dikisahkan ada seorang pemuda sedang berjalan pulang ke rumah dari pekerjaannya. Ketika tiba-tiba dalam perjalanan tersebut dia mendengar suara lengkingan anjing kecil yang sedang menangis. Pemuda itu pun pergi mencari asal suara itu. Lalu dijumpainya seekor anjing kecil sedang menggelepar-gelepar dalam kubangan lumpur. Rupanya anjing ini sedang masuk ke dalam lumpur, lubang lumpur, dan dia tidak bisa keluar. Dengan penuh belas kasihan, pemuda tersebut mengambil anjing kecil tersebut. Lalu dibawa pulangnya, dibersihkan lumpurnya, dan dipelihara dengan baik anjing tersebut sampai anjing tersebut menjadi besar, menjadi dewasa. Sejak kecil sampai anjing ini menjadi dewasa, kemana saja pemuda ini pergi, anjing itu pun dengan setia selalu mengikutinya. Dan penduduk di kota kecil itu, di desa kecil itu selalu mengatakan mereka ibaratnya sepasang teman, seorang pemuda dan seekor anjing. Pada suatu hari, pemuda itu berjalan di sebuah rel kereta api dengan suasana pikiran yang kalut, mungkin sedang mengalami sebuah masalah, sehingga dia tidak mendengarkan kalau ada kereta api di stasiun itu lewat. Dan akhirnya pemuda itu tertabrak kereta api tersebut dan meninggal dunia. Berhubung di kampung itu tidak terdapat tempat pemakaman, lalu mayatnya dibawa ke kota terdekat untuk dimakamkan di sana. Jenazahnya lalu diangkut dengan kereta api. Pada saat kereta api akan berangkat, anjing itu menangis keras dengan melolong-lolong, seakan-akan tidak mau berpisah dengan tuannya. Dia melarang orang-orang membawa mayat jenazah daripada pemuda itu.
Tapi apalah yang bisa dilakukan seekor anjing? Anjing itu dirantai di stasiun kereta api supaya tidak bisa ikut pergi. Beberapa waktu kemudian, anjing tersebut terlihat berkeliaran saja di stasiun kereta api. Kadang-kadang ia berjalan di sepanjang rel mengikuti jalur kereta api untuk mencari pemuda yang tidak pernah kembali itu. Mencari sahabatnya, mencari tuannya. Dia selalu menunggu di stasiun kereta api itu. Ketika panas, ia kepanasan. Saat hujan salju, ia kedinginan. Anjing itu pernah dibawa pulang oleh penduduk di kampung itu, tetapi ia kembali berlari keluar dan tetap menunggu di rel stasiun kereta api itu. Anjing tersebut juga diberikan makanan oleh penduduk di kampung itu, tetapi anjing itu tetap tidak mau makan. Dia melolong-lolong terus dengan menangis, seakan memanggil nama temannya, tuannya tersebut yang telah meninggal. Anjing itu tidak menghiraukan rasa laparnya. Ia tidak menghiraukan cuaca yang buruk sekalipun. Dia berjalan jauh terus dan tidak menemukan tuannya. Kembali ke stasiun kereta api dan mencari lagi, berhari-hari dengan kelaparan. Begitu besar kesetiaan anjing tersebut kepada pemuda yang telah menolongnya dari kebinasan itu. Dan akhirnya anjing itu meninggal di rel kereta api itu. Para pendengar podcast, dari cerita anjing yang setia ini, kita melihat bahwa seekor binatang aja tahu mengingat jasa orang lain, setia kepada orang yang pernah menolongnya. Terkadang kita manusia yang derajatnya lebih tinggi dari anjing-anjing tersebut, lebih tinggi dari hewan apapun, kita kadang lupa. Apalagi di zaman now seperti sekarang ini, zaman yang begitu berubah, zaman era internet ini, orang-orang sudah kurang peduli satu dengan yang lain. Bahkan banyak orang sudah lupa tentang perbuatan baik seseorang. Hendaklah zaman bisa berubah, tapi hendaklah kita selalu mengingat perbuatan baik seseorang kepada diri kita. Walaupun itu kecil perbuatannya, hendaknya kita selalu mengingat perbuatan mereka, bahkan mendoakan orang-orang yang sudah pernah berbuat baik kepada kita. Orang-orang yang sudah berarti dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya sekarang banyak orang-orang gampang melupakan perbuatan baik seseorang. Ibaratnya kalau kita berbuat baik kepada seseorang 10 kali, ada satu kesalahan yang kita perbuat, ada satu hal yang tidak berkenan dari perbuatan kita kepada orang tersebut, maka dia akan melupakan semua perbuatan baik kita. Janganlah kita menjadi orang demikian. Karena ajaran agama apapun mengajarkan kita selalu mengingat kebaikan orang lain. Jika dengan manusia yang kita bisa melihat, kita bisa melupakan kebaikan mereka. Apalagi dengan Allah yang maha besar, dengan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar, yang tidak nampak di depan mata kita. Kita pasti gampang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Para pendengar podcast, saya punya seorang sahabat yang saya kenal sekali dekat pribadinya. Namanya Hong Wijaya. Hong ini pernah
membiayai 10 orang anak asuh yang ada dari SD, ada dari SMP, ada dari SMA. Semua dibiayai sampai lulus kuliah tanpa persyaratan apa-apa. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi akuntan, ada yang jadi sarjana ekonomi, bahkan ada yang jadi pendeta, dan semuanya lulus sarjana S1. Dan apa yang terjadi? Semuanya tidak pernah mengingat kebaikan si Hong, teman saya ini. Anak asuh semuanya lupa atas kebaikan orang tua asuhnya ini. Tetapi saya bertanya kepada Hong, apakah Anda kecewa? Hong berkata apa? Saya tidak kecewa. Karena tujuan saya menabur kebaikan. Menolong orang yang bisa saya tolong. Saya bahagia melihat mereka sukses. Lulus dalam bidang kuliah yang mereka impikan. Itu sudah cukup membuat saya bahagia. Saya tidak perlu mereka harus membalas kebaikan ataupun mengingat saya. Biarlah apa yang saya tabur dilihat oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihatnya, bukan manusia yang melihatnya. Para pendengar podcast, itulah sekelumit kecil kisah yang agak sedih memang tentang kesetiaan seekor anjing. Semoga kita belajar lewat podcast hari ini agar kita selalu mengingat kebaikan orang lain. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.